Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Bab 3216. Melukis kue. Bab 8381 sampai bab 8385. Yang Mulia Ratu. Tunggu sebentar, Yang Mulia Ratu. Melihat Helena meminum pil itu, Howard menjadi sangat gugup dan tanpa sadar berkata tanpa berpikir. Setelah Helena menunggu ramuan itu berubah menjadi rasa hangat di mulutnya dan mengalir ke perutnya, sambil merasakan kekuatan obat yang menyegarkan, dia berpura-pura bingung dan bertanya kepada Howard, "Ada apa, Tuan Rothschild? Apakah Anda membuat keributan seperti itu?" Howard melihat Helena telah meminum semua pilnya, dan berkata dengan sedih, "Yang Mulia Ratu, mengapa Anda meminum setengah dari pil tersebut?" Helena bertanya dengan bingung, "Ada apa? Tuan Rothschild hanya membeli setengahnya. Apakah ada salahnya saya mengambil setengah sisanya? Apakah salah jika saya meminum ramuan saya sendiri?" Howard menyadari bahwa dia sedikit tersinggung dan dengan cepat menjelaskan, "Yang Mulia Ratu, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bahwa Anda masih sangat muda, sangat sehat, dan sangat energik, dan meminum ini jenis obat mujarab itu benar-benar agak sia-sia." Karena itu, Howard merasa bahwa kata sampah sepertinya tidak tepat, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, "Yang Mulia Ratu, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berharap untuk membeli setengahnya pil. Dan saya bersedia menghabiskan jumlah yang sama, yaitu 50 miliar dolar AS atau lebih. Tetapi Anda baru saja meminum pil 50 miliar dolar AS dengan santai. Saya merasa sedikit menyesal." Helena mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak memikirkan hal ini sama sekali ketika saya sedang makan. Lagi pula, Anda membeli setengah pil. Saya terlalu malas untuk menyimpan setengah pil yang tersisa, jadi saya memakannya saja." Setelah mengatakan itu, Helena melihat ke arah Howard yang pingsan dan berkata, "Lagi pula, Tuan Rothschild, jangan lupa, yang saya janjikan kepada Anda adalah hak untuk membeli setengah dari pil hemat darah dan penyelamat jantung. Bukan satu pun. Bahkan jika Anda membayar 50 miliar dolar, saya tidak akan menjual setengah dari pil itu kepada Anda." Mengapa? Howard, yang masih sangat muda, merasa sama sedihnya dengan anak berusia 7 atau 8 tahun. Dia tanpa sadar berkata, "Yang Mulia, jika Anda ingin mengatakan bahwa ramuan ini bukan milik Anda, bantulah orang lain untuk menjualku setengahnya. Setengah sisanya harus diambil kembali ke pemiliknya. Jadi aku bisa memahami keenggananmu untuk menjualnya kepadaku. Tapi kamu lebih suka memakannya sendiri daripada menukarnya dengan 50 miliar atau lebih dolar AS. Mungkinkah 50 miliar dolar AS begitu berarti di mata Anda?" Helena tersenyum dan berkata,
Ketika seseorang memiliki cita-cita yang lebih tinggi dalam hidup, uang sebenarnya hanyalah sebuah angka. Di masa depan saya bahkan mungkin tidak dapat mengeluarkan 500 juta dolar AS, apalagi 50 miliar. Apa gunanya 50 miliar dolar padahal Anda tidak bisa membelanjakan semuanya? Howard sedikit tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Helena bahkan tidak memperhatikan 50 miliar dolar AS. Bahkan setelah memiliki kekayaan yang tiada habisnya, dia masih belum puas dan berharap untuk mencapai puncak kehidupan yang lebih tinggi. Sebagai Ratu Eropa Utara, apakah Helena menganggap remeh 50 miliar dolar? Howard, yang bingung, mau tidak mau bertanya kepada Helena, "Yang mulia, apakah Anda memiliki ramuan lagi di tangan Anda? Jika demikian, bisakah Anda menjualnya lagi kepada saya?" Helena mengangguk dan berkata dengan sangat tenang, "Saya yakin saya masih memiliki ramuan itu. Tetapi saya tidak akan bisa menjualnya kepada Anda untuk sementara waktu. Itu tergantung pada kinerja Anda." Howard buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Selama masih ada pil yang bisa dijual kepada saya bersedia pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api untuk Anda." Helena tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat bagaimana kinerja Anda. Jika kinerja Anda baik, apalagi setengah pil, bahkan 1 atau bahkan 2 pil, itu tidak akan menjadi masalah." Howard tidak tahu bahwa Helena sedang mencoba membuat kue untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendengar ini, dia sepertinya telah menerima jaminan yang sangat penting, dan dia sangat gembira terbatas. Dan 1 pil akan terjual lebih sedikit. Ketika dia membutuhkan pil untuk memperpanjang hidupnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membelinya sama sekali. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Ye Chen bisa menjualnya 1 atau 2 pil lagi, tidak masalah baginya untuk hidup sampai usia lebih dari 100 tahun. Pada saat yang sama, putra Howard, Steve, berdiri di depan Ye Chen dengan wajah terkejut. Beberapa menit yang lalu, Ye Chen menyampaikan permintaannya, memintanya untuk maju membeli perusahaan satelit penginderaan jauh swasta terbesar di Amerika Serikat. Meskipun Steve tidak tahu apa yang Ye Chen ingin lakukan dengan perusahaan seperti itu, dia mungkin bisa menebak bahwa Ye Chen ingin menggunakannya sendiri. Jadi dia bertanya kepadanya, "Tuan Ye, setelah membeli perusahaan itu, apakah akan diserahkan langsung padamu?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Setelah Anda mendapatkan kendali, keluarkan sebanyak mungkin pemegang saham lainnya dari Dewan Direksi. Setelah semua orang mengundurkan diri, Anda akan menunjuk seorang profesional untuk bertanggung jawab atas operasi harian perusahaan. Profesional mana akan ditunjuk? Bertanggung jawab. Saya memiliki keputusan akhir, dan saya akan menyiapkan informasi untuk Anda ketika saatnya tiba. Jika Anda mengumumkan bahwa dia adalah CEO berikutnya sesuai dengan informasi yang saya siapkan, itu akan dianggap sukses." Meskipun Ye Chen ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jarak jauh,
Jika dia benar-benar membiarkan dirinya mengakuisisi perusahaan semacam itu, serangkaian tinjauan oleh FBI dan Biro Keamanan Dalam Negeri akan menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan semua keuntungannya dalam sekejap. Jadi Ye Chen Audio ingin milik Steve Soccer memegang Channel. perusahaan ini sebagai sarung tangan putih. Operasi harian perusahaan adalah terus memperbarui perpustakaan peta satelit global. Tidak peduli siapa yang mengakuisisi perusahaan ini, mereka bisa mendapatkan definisi tertinggi dan ketepatan waktu tercepat di bidang sipil peta satelit, yang dapat terus memberikan peta satelit terbaru kepada AI dan membantunya lebih meningkatkan basis datanya. Selain itu, orang yang ditunjuk oleh Ye Chen adalah pemimpin perusahaan. Artinya bagi Ye Chen adalah bahwa di masa depan, kemanapun Ye Chen ingin mengarahkan satelitnya, dia hanya perlu memberitahu orang ini. Dan ini orang dapat memerintahkan orang untuk menyesuaikan status satelit sesuai kebutuhan. Steve mengangguk segera setelah mendengar permintaan Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tidak masalah, Tuan Ye, hal semacam ini bisa dilakukan dengan miliaran dolar, jadi serahkan saja padaku." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Berapa biaya akuisisi? Saya akan membayarnya sendiri. Anda hanya perlu menggunakan pengaruh Anda untuk membantu saya menyelesaikan semua risiko kebijakan yang tersembunyi." Steve buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Ini hanya beberapa miliar dolar. Biarkan saya menyelesaikan masalah ini. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda." Ye Chen berkata dengan serius, "Karena ini adalah perusahaan yang ingin saya akuisisi, tentu saja saya harus menyediakan uangnya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Yang harus Anda lakukan adalah mencegah pemerintah AS dan Badan Keamanan Nasional mendapatkan terlibat dalam masalah ini." "Tuan Ye, harap bersabar," Steve berkata. "Selama saya melapor, pemerintah AS dan Badan Keamanan Nasional tidak akan menimbulkan masalah. Selama harga dinegosiasikan dengan tim saat ini, tidak akan pernah ada masalah. Masalah lainnya." Ye Chen mengangguk sedikit, memandang Steve dan berkata dengan sangat serius, "Steve, masalah ini sangat penting bagi saya. Anda membantu saya memenangkan perusahaan ini, dan kemudian saya akan menjaga Anda di Aurus Hill." Bersambung.